Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh orang-orang. Yaitu, siapakah yang menciptakan iblis? Agar kita tidak salah menjawab atau tidak salah memahami ini, maka mari ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari, banyak kisah yang kita temukan dalam kitab suci yang berbicara tentang kehadiran iblis atau roh jahat. Bahkan sejak awal kitab suci sudah menunjukkan hal tersebut, yaitu dalam kisah jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Kita juga bisa membaca kisah Yesus digoda oleh iblis di padang gurun. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudari, berbagai peristiwa pengusiran setan oleh Yesus terdapat juga di dalam kitab suci. Bahkan Yesus pun pernah dituduh mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Injil Matius bab 12 ayat 22 sampai dengan ayat 37. Saudara-saudari, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Siapa yang menciptakan setan? Apakah Allah menciptakannya? Pertanyaan ini wajar untuk diungkapkan karena kita percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah iblis juga termasuk salah satu yang Allah ciptakan? Jawabannya adalah tidak. Di satu sisi kita mengatakan tidak, tetapi di sisi lain kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa mengharmonisasikan kedua hal ini? Jawabannya adalah bahwa Allah menciptakan malaikat, tetapi kemudian malaikat itu berbuat dosa, dan malaikat yang berbuat dosa itulah yang pemimpinnya disebut iblis atau setan, dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Pertama-tama, Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian bab 1 ayat 1, maka langit dan bumi, di situ adalah segala sesuatu termasuk malaikat dan manusia. Dan pada saat Allah selesai menciptakan segala sesuatu, menatanya dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah memandang segalanya baik. Kejadian bab 1 ayat 31. Saudara-saudari, Allah yang Maha Kudus tidak mungkin menciptakan iblis, sebab iblis tidak baik. Semua yang Dia ciptakan adalah sungguh amat baik. Allah tidak menciptakan penderitaan, karena penderitaan tidak baik. Allah tidak menciptakan dosa, karena dosa tidaklah baik. Pada mulanya, Ia menciptakan malaikat-malaikat dengan tujuan yang amat mulia, yaitu melayani Allah. Kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan melayani manusia sebagai umat pilihan Allah. Surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 12. Saudara-saudari, namun tampaknya sebagian malaikat tidak puas dengan peranan mereka
untuk melayani Allah dan melayani manusia. Alkitab mencatat bahwa beberapa malaikat telah melampaui batas kekuasaan mereka dan berdosa. Surat kedua Rasul Petrus bab 2 ayat 4 dan surat Yudas bab 1 ayat 6. Mereka telah melampaui dan memberontak dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga mereka memberontak melawan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Saudara-saudari, para malaikat yang jatuh inilah yang kita sebut dengan roh-roh jahat. Pemimpinnya kita sebut dengan nama iblis atau setan. Di beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda, misalnya Beelzebul. Namun maknanya tetap sama, yaitu pemimpin para malaikat yang memberontak melawan Allah, yang melampaui batas kekuasaan mereka. Jadi, kalau kita kembali pada pertanyaan yang pertama, apakah Allah menciptakan iblis? Jawabannya adalah tidak. Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat. Tetapi sebagian malaikat telah memberontak melawan Allah dan mereka menjadi roh-roh jahat. Untuk membantu kita saudara-saudari, saya membuat sebuah analogi sederhana. Analoginya demikian. Kalau ditanya, apakah seorang ibu melahirkan seorang dokter? Maka jawabannya tentu tidak. Seorang ibu melahirkan seorang bayi, yang kemudian si bayi tersebut bertumbuh, berkembang menjadi dewasa, kemudian menjadi seorang dokter. Ilustrasi ini memang tidak sempurna, namun ilustrasi atau analogi ini kurang lebih bisa memberi gambaran kepada kita untuk memahami iblis atau setan. Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat, tetapi kemudian malaikat memberontak melawan Allah dan menjadi iblis beserta para pengikutnya. Kiranya kita semakin dibuat Tuhan mengerti tentang kebenaran ini. Jangan sampai kita terlalu takut berlebihan terhadap iblis atau roh-roh jahat. Karena mereka hanyalah ciptaan di tangan Tuhan dan akan menerima penghukuman dari Tuhan saat waktunya tiba oleh karena pemberontakan mereka. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang pertanyaan, siapakah yang menciptakan iblis? Apakah Allah? Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.